Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Viral di media sosial TikTok, di mana ada seorang ustadz yang menyampaikan ceramahnya, katanya kalau misalkan mau nyembelih ayam bukan pakai baca basmalah, tetapi minta maaf. Ini sangat luar biasa. Setelah kami perhatikan, ternyata ceramahnya makin kesini malah makin kesana ya ikhwah. Dalam arti seperti ini, kok syariat Islam yang jelas dan yang sudah ada aturannya, kenapa malah diotak-atik? Yang seharusnya membaca basmalah ketika kita menyembelih hewan, ini malah harusnya minta maaf. Baik ikhwah, kita akan tonton video fullnya di TikTok sedang viral. Ini ceramah ustadz yang kemudian kami juga sangat menggelitik, dan tentunya kita akan luruskan kekeliruannya ya ikhwah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana video lengkapnya. Silakan ya ikhwah. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Ya, apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah, sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Baik, beliau katakan ayam itu pengen hidup. Bahkan ketika ayam disembelih itu merasa kesakitan luar biasa. Sehingga kalau misalkan kita ingin nyembelih ayam harus minta maaf, bukan membaca basmalah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita yang akan nyembelih ayam lantas kemudian minta maaf kepada ayam, apakah ayam ini akan memaafkan kita? Atau misalkan justru ayam ini tidak akan memaafkan kita? Nah, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu itu. Tetapi rasa-rasanya kok kenapa harus minta maaf kepada ayam? Sudah jelas Allah ciptakan ayam itu untuk wasilah kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayam itu kemudian kita menyembelih ayam dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantas kemudian kita minta maaf kepada ayam sehingga kita menghilangkan syariat yang telah jelas yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, yaitu mengucapkan basmalah tatkala kita menyembelih ayam atau hewan ternak yang lainnya. Kalau misalkan menyembelih ayam lantas kemudian diharuskan meminta maaf dan bapak ini mau meminta maaf kepada ayam sebelum disembelih, ya silakan, tidak jadi masalah. Silakan saja, boleh saja. Misalkan bapak ingin menyembelih ayam atau menyembelih hewan ternak yang lainnya, kemudian bapak minta maaf terlebih dahulu kepada ayam atau kepada ternak yang lainnya. Mohon maaf ya, Anda sekarang saya sembelih karena waktunya sudah selesai. Mohon maaf ya, nanti akan terasa sakit. Mohon maaf ya. Silakan saja, boleh saja. Akan tetapi rasanya tidak masuk akal ya ikhwah. Kalau misalkan menyembelih ayam harus meminta maaf terlebih dahulu, kemudian menghilangkan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu membacakan basmalah. Bukankah Allah dan Rasulnya telah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim yang mulia begitu luar biasa? Allah berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Yang artinya, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka.
Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah, hai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat. Di sana sudah sangat jelas Allah berfirman, walikulli ummatin, dan setiap umat, kata Allah, baik umat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW, Allah syariatkan terhadap kurban-kurban mereka atau binatang-binatang ternak mereka yang kemudian akan disembelih, maka ucapkanlah basmalah, ucapkanlah kalimah Allah. Itulah syariat yang Allah tetapkan di setiap umat. Allah syariatkan seperti itu. Lantas kemudian lafaz basmalah diganti dengan mohon maaf kepada sesembelihan. Nah, ini kan keliru. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu saja, kalau misalkan dalam ayat ini adalah fi'lun amrin, bahwa ketika kita sebelum menyembelih mengucapkan basmalah, maka ini merupakan fi'lun nahi. Ayat kedua ini fi'lun nahi, artinya larangan bagi sesiapa saja yang memakan atau sesiapa saja yang ingin memakan binatang-binatang atau ternak-ternak, hasil sembelihannya tidak mengucapkan kalimah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, yang artinya janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Al-Quran sudah sangat jelas dan tegas mengatakan kepada kita bahwa tatkala kita menyembelih hewan ternak, kita harus terlebih dahulu membacakan basmalah. Bahkan Al-Quran melarang bagi sesiapa saja yang kemudian ada hewan ternak yang sebelumnya tidak disembelih dengan mengucapkan basmalah, maka wala ta'kulu, janganlah engkau memakannya. Al-Quran sudah sangat jelas. Hadis pun demikian ya ikhwah. Dalam hadis kita diperintahkan untuk menyembelih hewan dengan mengucapkan basmalah. Bahkan ulama yang 4, imam mazahibul arba, bahwa mereka mengatakan wajib untuk menyembelih hewan ternak, wajib menyembelih kurban dan lain sebagainya dengan kalimah basmalah. Tidak selisih pendapat di antara para ulama. Lantas kemudian siapa yang Bapak ikuti? Apakah Al-Quran? Al-Quran jelas harus melaksanakannya dengan mengucapkan basmalah, menyembelih dengan basmalah. Hadis pun sama, para ulama pun, imam mazhab, tidak ada selisih pendapat, harus mengucapkan basmalah. Lantas kemudian siapa yang Bapak ikuti? Al-Quran, hadis, dan para ulama itu mewajibkan untuk mengucapkan basmalah. Jadi katanya harus diganti dengan meminta maaf ya ikhwan. Subhanallah, siapa yang Anda ikuti? Alhamdulillah, mungkin itu sudah bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi ibrah untuk kita semua, dan hal ini mungkin sekaligus untuk meluruskan dan klarifikasi bahwa syariat tidak boleh diotak-atik oleh manusia. Syariat sudah datang dari Allah dan Rasulnya untuk kita jalankan dan untuk kita patuhi. Aku qouli hadza, ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.